Hai Sobat Birama, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan terhindar dari segala bala penyakit ya. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Malena. Malena adalah seorang wanita cantik, bahkan paling cantik di daerah ia tinggal. Malena mempunyai seorang suami bernama Nino Scordia yang terpaksa ia lepas untuk ikut wajib militer karena pada saat itu sedang terjadi Perang Dunia Kedua. Dalam kesendiriannya, ia dihidupi oleh ayahnya yang sedikit tuli yang bekerja sebagai guru di sekolah tempat Renato belajar. Renato adalah seorang anak berusia 12 tahun yang sedang mengalami masa puber. Ia memuja seorang wanita dewasa yaitu Malena yang terkenal bohai di kotanya. Sayang, tak hanya Renato seorang yang memuja Malena, hampir seluruh pria di daratan Sisilia itu memuja wanita sensual tersebut. Film dimulai saat selatan Italia terusik Perang Dunia Kedua. Para lelaki dewasa diminta bergabung dengan tentara nasional untuk ikut terjun ke medan pertempuran, termasuk Nino Scordia, suami dari bidadari yang bernama Malena. Siang itu, Renato mendapatkan sepeda pertamanya. Ia pun menjumpai teman-temannya dan masuk ke dalam geng mereka. Saat itulah ia pertama kali mengenal sosok Malena. Malena yang sedang berjalan begitu anggun membuat Renato terkesima. Matanya, bibirnya, hidungnya, dadanya, serta pinggulnya. Semua yang ada pada dirinya mampu membuat laki-laki menahan nafas, tak terkecuali Renato. Dari hanya sebuah pandangan, Renato berubah menjadi lelaki muda yang sangat terobsesi kepada Malena dan mulai membiarkan fantasinya menghadirkan wanita itu. Renato langsung jatuh cinta kepadanya dan setelah kejadian itu, Renato ingin tahu sosok Malena lebih jauh. Keesokan harinya, Renato sedang berkumpul dengan gengnya dan salah satu temannya membicarakan Malena secara vulgar. Dan hal itu tak disukai Renato. Namun di sana, Renato juga diejek karena masih memakai celana pendek, yang berarti penisnya juga pendek. Hari berikutnya, Renato bolos sekolah hanya untuk menguntit Malena. Ia duduk di depan rumah Malena dan tiba-tiba Malena memanggilnya untuk membeli rokok. Saat ia mendekat, Malena menjatuhkan uang koinnya. Saat Renato menjongkok, Malena malah menyingkap roknya menggoda Renato. Sedetik kemudian, Renato tersadar, ternyata ia hanya berhalusinasi. Siang harinya, Renato ke tukang jahit dan ingin mengecilkan celana ayahnya yang baru sekali ia pakai pada saat pernikahannya 20 tahun yang lalu. Renato mengecilkan celana itu sesuai dengan ukurannya. Saat ayahnya pulang bekerja, ia pun memukuli Renato karena sudah mencuri dan mengecilkan celananya, serta bolos dari sekolah. Sejak saat itulah, ia punya kesepakatan dengan ayahnya, yaitu setelah pemimpin mereka dikalahkan, barulah Renato boleh memakai celana panjang. Rasa suka Renato pada Malena kian membesar dan membawanya pada berbagai tingkah laku absurd, dari menguntit Malena tiap hari hingga membuatnya bolos dari sekolah, membeli kaset yang serupa yang didengarkan Malena, dan pada malam hari ia sering mengintip lewat lubang di rumah Malena. Ia serasa gila memikirkan Malena. Saat di kelas pun ia tidak berkonsentrasi belajar karena Malena, sampai ia beronani ria tiap malamnya. Ini membuatnya kerap didamprat oleh ayahnya. Malena yang ditinggal suaminya adalah makanan empuk bagi para lelaki berhidung belang. Kemolekan dan kesendiriannya seperti sebuah undangan untuk datang mendekat. Satu persatu lelaki di kota itu mendatanginya, berusaha mengisi ruang yang ditinggalkan oleh Nino, suaminya. Tapi dia selalu bergeming, memegang teguh kesetiaannya kepada sang suami. Suatu hari Renato kembali menguntit Malena. Di jalan semua lelaki memandangi Malena seolah ingin melahapnya. Pengacara, dokter, angkatan maupun polisi semua menginginkan dirinya. Namun tak pernah ia hiraukan. Malena pun berjalan dan masuk ke sebuah rumah. Hal itu membuat Renato sangat penasaran dan sedikit kecewa jika Malena selingkuh seperti kata orang-orang. Keesokan harinya ia masih mengikuti Malena. Ia mendengar semua emak-emak di sana menggosipi Malena, seperti penampilannya yang vulgar, sombong, suami mereka pun tak sudi menyentuh Malena, dan lain halnya. Kebencian para wanita di kota itu makin menjadi-jadi kepada Malena. Setelah sampai di rumah itu, Renato pun akhirnya tahu
bahwa Malena ternyata bekerja sebagai tukang masak di rumah itu. Hal itu membuat dirinya lega. Ketika perang makin menggila, Malena mendapat kabar buruk. Nino, suaminya, gugur dalam perang dan tidak akan kembali lagi bersama dirinya. Kabar itu jelas saja memukul telak Malena yang begitu mencintai suaminya. Tak hanya itu, kabar buruk tersebut juga membuat statusnya menjadi seorang janda. Ironis, bukannya ikut berduka, kabar janda Malena jadi kabar sukacita bagi para pria seantero kota. Mereka mulai menyiapkan 1000 taktik agar mendapatkan hati dan tubuh Malena. Renato yang mendengar kabar tersebut datang melihat Malena, namun ia tak pernah punya keberanian untuk menemuinya. Riuhnya para pria di seluruh kota memicu kecemburuan para wanita. Mereka pun mulai menyebarkan gosip bahwa Malena adalah wanita penghibur yang dapat ditiduri asalkan para pria membawakan makanan kepadanya. Apa yang digosipkan oleh para wanita itu terdengar sampai ke telinga Renato. Maka dari itu, ia mencari berbagai cara agar dapat melindungi pujaan hatinya. Ia meludahi minuman pria yang menggosipi Malena. Ia pun mengencingi tas emak-emak yang gosipin Malena. Bahkan Renato memecahkan kaca toko lelaki yang mengatakan bokong Malena sangat menggairahkan. Di sela Renato sedang mencari cara untuk melindunginya, Malena berusaha keras untuk bertahan hidup. Ia sangat sedih serta frustasi. Maklum, uang pensiun dari almarhum suaminya tak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Ditambah lagi, gosip yang dilontarkan para wanita di kota membuat ayahnya keluar dari pekerjaannya. Ketika Renato hendak pulang dari rumah Malena, ia mencuri dan membawa kabur celana dalam Malena. Malamnya ia kembali masturbasi dan ngebayangin Malena. Saat ayahnya mengetahui ia menyimpan dalaman wanita, ia pun dipukuli bahkan dikata-katai. Anak setan, bocah sesat, anak bejat, bahkan lebih parah, anak murtad. Renato dikurung berhari-hari oleh ayahnya. Dan setelah bebas, ia langsung saja ke rumah Malena. Di sana sudah sangat banyak para pria hidung belang yang mengintai rumah Malena. Malam harinya, Renato melihat Malena bersama seorang pria yaitu Letnan Cade. Setelah pulang, pria itu bertengkar dengan dokter gigi yang mengatakan kalau Malena adalah tunangannya. Kerusuhan pun terjadi karena istri dokter itu datang membawa polisi ke depan rumah Malena untuk menangkap basah suaminya. Orang-orang pun kembali bergosip buruk tentang Malena. Setelah kejadian itu, Malena tidak diterima bekerja sebagai tukang masak lagi di rumah tempo hari dan tidak ada yang mau memberikannya pekerjaan. Istri sang dokter juga menyeretnya ke pengadilan dengan tuduhan memiliki affair dengan suaminya. Mau tak mau, Malena harus menyewa seorang pengacara dan ia pun menyewa pengacara yang sangat cerdik. Ia memenangkan kasus tersebut dan sejak saat itulah Malena dicap sebagai wanita perebut suami orang atau wanita nakal. Waktu akan membayar si pengacara, Malena tidak punya cukup uang. Terlebih lagi, ayahnya mendengar kabar bahwa Malena tidur dengan suami orang dan ia pun sudah tidak mau menghidupi Malena. Akhirnya, dengan terpaksa, Malena tidur dengan pengacara tersebut untuk membayar hutangnya dan mendapatkan sedikit uang. Renato yang mengetahui kejadian itu menjadi marah dan sangat sedih. Ia melihatnya secara langsung dari lubang jendela rumah Malena. Namun, Renato juga pada akhirnya memaklumi karena ia tahu persis penderitaan Malena. Bahkan, tak ada yang mau menjual dagangannya kepada Malena, apalagi mempekerjakannya. Ada scenes paling sedih, di mana Malena menemui pria bernama Antonio hanya untuk mendapatkan gula, terigu, dan roti. Setelahnya terjadi serangan udara di kota tersebut. Rumah-rumah pun hancur dan ayah Malena meninggal terkena reruntuhan bangunan. Setelah serangan itu, prajurit Jerman menduduki Italia. Malam harinya, ia mendapat kunjungan dari seorang petugas dari Jerman. Petugas Jerman tersebut membawa makanan dan cara membayarnya adalah tidur dengannya. Malena melakukan hal itu beberapa kali. Renato yang melihat hal tersebut merasa terpukul dan sedih melihat wanita pujaannya tidur dengan pria lain. Tetapi Renato paham bahwa ia melakukan itu semata-mata karena membutuhkan makanan. Sebab bila mencari kerja, pastilah ia akan ditolak karena sudah dicap sebagai wanita nakal oleh orang-orang daerah tersebut.
Setelah malam itu, Malena benar-benar berubah menjadi wanita yang nakal. Ia marah pada takdir, walau terlihat ada kesedihan. Ia mengubah penampilannya dan mulai melayani prajurit-prajurit Jerman. Renato yang mendengar kabar tersebut pingsan dan dibawa ibunya ke pemuka agama untuk didoakan. Tetapi ayah Renato melihatnya sebagai hasrat yang tak tersalurkan. Setelah itu, Renato dibawa ayahnya untuk melampiaskan hasratnya di suatu tempat prostitusi. Setelah melampiaskannya, Renato pun seakan lepas tanpa beban. Waktu pun berlalu, Jerman kalah sebab serangan dari berbagai kubu seperti Amerika dan Uni Soviet, hingga semua tentara Jerman ditarik dari Italia. Sementara itu, kemarahan wanita di daerah tersebut semakin menjadi-jadi. Kekesalan terhadap Malena yang dipendam pun memuncak. Malena ditarik keluar dari tempat ia bersembunyi. Ia digunduli, dipukuli, ditelanjangi hingga berdarah-darah. Renato yang juga melihatnya tak mampu berbuat apa-apa. Malena malu, lari, dan pergi dari kota tersebut. Beberapa tahun setelah Malena pergi, Nino Scordia, suami Malena, datang ke kota tersebut. Ternyata ia tidak meninggal di medan perang. Ia hanya ditangkap sekutu dan sekarang ia bebas. Tetapi setelah ia pulang, ia tak menemukan Malena sama sekali. Ia malah dikasari oleh orang-orang dan ditanyai tentang Malena. Sedangkan rumah mereka jadi penampungan banyak orang. Renato sedih melihatnya dan akhirnya memberitahukan keberadaan Malena dengan memberinya surat kaleng. Akhirnya, Nino Scordia menemukan Malena di Messina. Setahun kemudian, Malena kembali dengan suaminya ke kota asal mereka. Semua warga terkejut, tetapi tak berani berkata-kata. Malena masih cantik dan tetap jadi pusat perhatian. Sedangkan Renato sekarang sudah punya kekasih dan sudah tidur dengan banyak gadis. Namun, ia tidak pernah melupakan Malena. Malena kini berpakaian lebih tertutup dan terlihat keibuan. Saat Malena berbelanja, keadaan berbalik 180 derajat. Warga menjadi sangat ramah dan menyebutnya dengan nama Nyonya Scordia. Di akhir film, saat buah-buahan belanjaan Malena jatuh, Renato datang untuk menolongnya. Ia pun berkata, "Good luck, Signora Malena," seakan pemberian semangat pada Malena untuk menjalani hidupnya yang baru.